wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Arus News ya. Di acara ngobrol pintar perihal Indonesia masih berkisar tentang dugaan bullying yang diduga dilakukan oleh oknum guru di wilayah SMK Negeri 2 Bogor, dan korbannya adalah siswa. Di tema ini kita akan mengulik sedikit bersama kuasa hukum yang telah menerima surat kuasa dari ayah siswa di SMK Negeri 2, dengan kita biasa akrab menyapanya Mas Oke atau Mas Eko. Gimana Mas Oke? Baik, saya. Ya, Mas Eko. Ya, kalau bagaimana? Saya Mas Mugi. Saya kalau melihat histori atau kronologi dari kejadian dugaan bullying ini atau perlakuan diskriminasi dari pihak SMK Negeri 2 Bogor, ada cerita seperti apa sih Mas Eko? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, singkat ceritanya sih sebetulnya ini kaitannya dengan sumbangan yang ini dari sekolah. Berawal dari itu ya. Dan itu juga kenapa akhirnya orang tua dari pihak siswa itu memberikan kuasa kepada kami di tanggal 26, sebetulnya karena sama sekali tidak ada respon dari pihak sekolah ataupun dari komite sekolah lah pada saat ini. Jadi kita melayangkan surat berupa surat teguran untuk bagaimana merespon hal ini. Ternyata pada saat itu ada imbas, ada sebabnya. Seakan-akan dicari-cari kesalahan bahwa siswa itu diduga melakukan suatu kegiatan yang dilarang, melanggar tata tertib. Dan itu kami pikir di sini terlalu mengada-ada. Jadi seperti itulah kronologi singkatnya. Jadi mengada-ngada, pihak sekolah hanya berasumsi atau gimana, atau ada bukti otentik? Lebih tepatnya berasumsi sih, makanya itu yang kami tekankan, kenapa mesti pakai asumsi, semua kan ada buktinya. Kalaupun kita mau menuduh pun ada bukti permulaan yang cukup. Itu. Jadi menjadi sebuah asumsi. Jadi yang digarisbawahi oleh pihak kuasa hukum, pihak sekolah berasumsi tidak ada foto atau bukti otentik, baik itu foto, video gitu ya, yang hasil dugaannya itu menjadi bukti adanya gitu. Saya dengar dari pihak kuasa hukum sudah melayangkan somasi. Sudah surat somasi pertama, surat teguran kepada pihak komite sekolah maupun di kepala sekolah untuk mencairkan suasana seperti ini. Kira-kira apa sih decision mereka? Jangan sampai anak itu ternyata sekarang mentalnya jatuh secara psikologis sehingga tidak bisa sekolah, karena ada patut diduga ada ancaman ataupun ada tekanan dari oknum-oknum guru di sana bahwa kamu lebih baik mengundurkan diri karena kamu sudah melanggar tata tertib seperti ini. Oke, baik. Tadi kita sempat obrolan sedikit sebelum acara ini kita mulai. Pihak sekolah sudah melayangkan surat pemanggilan ya untuk beraudiensi dengan orang tua siswa. Betul. Saya dapat informasi dari orang tua bahwa surat itu ditujukan kepada orang tua, tapi di lain pihak adalah dua hal yang berbeda. Kami sebagai kuasa hukum juga seharusnya surat teguran kami direspon juga dong. Oke. Jadi artinya pihak sekolah hanya maunya melayangkan surat tapi nggak mau merespon dari somasi pertama. Dari somasi pertama kami belum terima respon sama sekali dari pihak sekolah. Sehingga itu yang patut kami pertanyakan, karena kalau lihat sini kan tidak ada yang membenarkan bully. Walaupun itu bully antar sesama murid ataupun ini, apalagi undang-undangnya jelas ya. Undang-undangnya jelas, itu juga ada tindak pidana, ancaman hukumannya. Di satu sisi juga ini sekarang apalagi yang membuat bully ini suatu institusi atau katakan suatu wadah yang harusnya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan tujuan sekolah kan itu, membina. Kok malah jadi mereka ya oknum-oknum guru. Tidak semua guru-guru itu seperti ini, hanya oknum-oknum saja. Dan itu yang harus dijadikan efek jerah. Oke. Baik, Mas Eko sudah melihat bentuk suratnya yang dari pihak sekolah pemanggilan orang tua itu? Saya sudah tadi dapat info dari orang tua bahwa sudah. Jadi itu dipanggil oleh kepala sekolah yang menandatanganinya, tapi ditemui di ruang kepala sekolah tapi bertemu dengan wali kelas.
Oke, kita akan tanyakan ada sisi yang aneh di dalam surat ini. Mas Eko, saya melihat ada sisi yang aneh di dalam surat ini. Ketika saya coba ngobrol dengan orang tua siswa, ada sisi yang aneh. Pertama, nanti sahabat harusnya bisa melihat nih bentuk suratnya di sini. Nanti kita akan tampilkan. Pertama, yang menandatangani surat itu adalah Rohmatul Holil, Magister Manajemen S2. Yang pertama itu dia seorang kepala sekolah. Hasil mutasian SMK 1 Depok. Nah, media punya catatan digital dari kelakuan beliau. Yang kedua di surat itu anehnya orang tua siswa menghadap di ruang kepala sekolah. Yang ketiga, tapi menghadapnya adalah menghadap wali kelas. Padahal ruangnya ke ruang kepala sekolah, yang mengeluarkan surat itu yang menandatangani adalah kepala sekolah, tapi suruh menghadapnya wali kelas. Menurut Mas Eko gimana tuh? Ya, Ada keanehan dari surat itu? ya sebenarnya bukan aneh sih, jadinya malah nggak masuk akal kalau misalnya ini kan itu ruang kepala sekolah. Seharusnya kan wali kelas yang minta izin kepada kepala sekolah untuk memakai ruangan itu. Kalaupun seandainya kepala sekolah sebagai decision maker di sebuah satu institusi sekolah, ya harusnya juga dari pihak sekolah atau kepala sekolah itu sendiri yang memberikan keputusan untuk bagaimana selanjutnya seperti ini, mau diselesaikan secara kekeluargaan kah atau kita masuk ke ranah hukum. Baik. Jadi ada kesan kepala sekolah lepas tangan ya kalau melihat dari surat ini. Patut juga demikian sih. Gitu ya. Oke. Terus kedepannya gimana nih? Kalau tetap dari pihak kuasa hukum akan melayangkan somasi kedua atau gimana? Kami tadi cobain komunikasi dengan pihak sekolah, mungkin diwakili oleh bagian kesiswaan untuk menyampaikan, untuk merespon surat somasi dari kami, teguran dari kami. Tapi juga belum dijawab juga. Tapi ya kami berharap ada tanggapan sehingga masalah ini kan tujuannya kita juga harus menyelesaikan ini secara baik-baik. Dan kami pun tidak punya tujuan untuk mencemarkan suatu lembaga pendidikan atau suatu sekolah. Cuman kalau misalnya seperti ini, ya tentunya kita akan eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, infonya sementara yang kita dapat surat ini tembusannya sudah ke dinas-dinas terkait. Ya betul. Kami kemana aja? Ke salah satunya ke dinas pendidikan. Provinsi berarti ya? Provinsi, kemudian ke kementerian, kemudian ke Komisi Perlindungan Anak, baik pusat maupun daerah. Karena ini terkait dengan masa tumbuh dan kembang anak yang masih di bawah umur. Yang satu lagi? Ombudsman. Baik, sahabat harusnya ini informasi yang cukup berharga dan kita berharap di dunia pendidikan bisa menghargai lini-lini hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah, termasuk undang-undang bullying. Jangan sampai pelangnya di sekolah itu tidak mentolerir kegiatan bullying, tapi ternyata prakteknya di dalam sarang bullying. Saya Mugiono melaporkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih, harusnya saat akurat dan